Tuan Gou sudah memperingatkanmu, bahwa mereka yang akan membunuhmu, dengan 1000 pedang pasti akan mendatangimu bajingan. Bersiaplah untuk menanggung murka 1000 pedang. Jangan beri ampun pada mereka, bunuh dengan 1000 tebasan, dan saat Tuan Gou melihat Xiao Yan, matanya yang besar berbinar, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan dan tampak pingsan. Bola mata besar yang awalnya bersinar dengan cahaya biru, kini menjadi redup karena ekstraksi rantai besi biru. Melihat Gou Yan yang tiba-tiba berhenti berbicara, mata Xiao Yan tiba-tiba beralih ke sosok yang duduk di sekitar Gou Yan. Seperti yang diharapkan, mereka adalah orang-orang paling kuat di dunia kuno keabadian dan iblis. Dan semua yang mereka lakukan, jika dilihat dari sudut pandang dunia kuno yang abadi dan iblis, mereka tidak salah. Tidak peduli apa rencananya, mereka hanya ingin menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis. Yang mulia menjadi tenang, tetapi sosok-sosok ini tidak marah, melainkan menunjukkan senyuman pahit. Seorang lelaki tua segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan di udara. Dia mampu merebut Gou Yan dari Xiao Yan, jadi dia secara alami mengetahui identitas Xiao Yan. Kehendak makhluk abadi dan iblis melindungi mereka atau dunia ini. Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dengan raungan kemarahan, Xiao Yan memandangi orang yang duduk bersila yang mengelilingi Dog Eyes, karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan berkomplot melawannya, jadi mereka harus membayar harganya. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, petir merah dalam kehampaan terus mengembun bersinar melalui celah-celah daun dunia yang digenggam Xiao Yan, keinginan menghancurkan, yang terus meledak. Kemudian, petir merah mengembun di atas kepala orang-orang ini, menutupi arah dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Yang mulia, mohon tenang, kami tidak berdaya. Saya akan mengakui kesalahan saya. Bisakah kamu mengampuni hidupku? Yang mulia, saya merasakan krisis kematian yang parah. Monster-monster tua di dunia kuno keabadian dan iblis ini mungkin sudah lama tidak merasakan kematian begitu dekat dengan mereka. Bahkan para dewa abadi pun masih belum bisa menghilangkan rasa takut saat menghadapi kematian. Semua sosok ini maju dan bersujud, berlutut tepat di depan Xiao Yan, dengan guntur merah melayang di atas kepala mereka. Tampaknya selama Xiao Yan memberi perintah, nyawa mereka akan langsung hilang. Xiao Yan masih sangat acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan, atas permohonan mereka dan berteriak dengan tegas. Beberapa petir merah bergetar hebat dan hampir menutupi beberapa sosok. Tapi sesaat sebelum itu, semua guntur merah tiba-tiba berhenti. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tahu bahwa keberadaan ini adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia kuno abadi dan iblis. Jika mereka jatuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi dunia kuno yang abadi dan iblis. Tanpa penanggung jawab terkuat, invasi akan semakin merajalela hingga runtuh. Dilihat dari situasi sumber daya saat ini di dunia kuno abadi dan iblis, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membina orang kuat baru. Lagi pula, untuk mencapai titik keabadian, hanya segelintir orang yang menonjol di antara ribuan makhluk di dunia. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membina orang sekuat itu. Dunia kuno yang abadi dan iblis tidak dapat menanggung semua ini, jadi dia tidak akan melenyapkan mereka. Xiao Yan mengetahuinya sejak awal, jadi dia sengaja bersikap dingin dan tanpa ampun. Karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku karena kejam. Kehendak makhluk abadi dan iblis jelas tidak akan menyerah begitu saja kecuali mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa.
Tapi sekarang berbeda. Xiao Yan telah mengeluarkan kartu trufnya, dan itu tergantung pada pilihan apa yang harus diambil oleh dunia abadi dan iblis. Semua ini dilakukan untuk Xiao Yan oleh dunia kuno abadi dan iblis, termasuk sosok di depannya percaya bahwa mereka mungkin bukan pemimpin yang sebenarnya. Akan mudah untuk menemukan beberapa kambing hitam, tetapi Xiao Yan, yang memegang daun dunia di tangannya, tidak bisa menilai apakah mereka dijadikan kambing hitamnya atau bukan. Ruyan menggunakan tongkat untuk memperbaiki dunia dan mengajukan kondisi. Suara makhluk abadi dan iblis yang menerima kehendak makhluk abadi dan iblis masuk ke dalam pikiran Xiao Yan, yang sama dengan apa yang terdengar di gerbang kuno. Kondisi yang diusulkan Xiao Yan sebelumnya adalah keabadian 50.000 dewa dan 3/10 sumber daya dunia. Kondisi ini memang sulit diterima. Namun dunia kuno yang berisi makhluk abadi dan iblis itu sendiri juga mengalami kerugian yang sangat serius. Orang-orang kuat di dunia ini disaingi oleh orang-orang kuat dari dunia lain, dan banyak dari mereka telah jatuh. Namun, tidak sulit bagi dunia abadi dan iblis kuno untuk mengekstrak keabadian dari 50.000 dewa. Bagaimanapun, Xiao Yan, keabadian Tuhan, tidak menyebutkan keabadian macam apa itu. Jumlah keabadian Tuhan tingkat pertama relatif banyak. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya menjadi semakin kecil, dan bahkan tidak ada. Dibandingkan dengan 50.000 dewa abadi, yang benar-benar tidak dapat diterima oleh dunia abadi dan iblis kuno adalah 3/10 dari sumber daya dunia yang diusulkan Xiao Yan. Inilah alasan mengapa Ling Xian Mozi tidak setuju dengan Xiao Yan sebelumnya. 3/10 sumber daya dunia ini begitu menakutkan hingga hampir membuat dunia kuno keabadian dan iblis masuk dalam peringkat 9 dunia. Keabadian 50.000 dewa harus berada pada tingkat kedua atau lebih tinggi. 3/10 sumber daya dunia tidak akan berubah. Sekarang setelah keinginan abadi dan iblis telah diucapkan, itu membuktikan bahwa dia telah memilih untuk berkompromi. Tidak ada jalan keluar di dunia kuno keabadian dan iblis. Jika bola roh tidak ditangkap, mungkin masih ada peluang untuk perbaikan. Tapi sekarang Xiao Yan benar-benar telah mengambil alih, dan dengan ancaman ini, dunia kuno abadi dan iblis berada dalam bahaya kehancuran. Kehendak makhluk abadi dan iblis tidak lagi berani bertaruh, selain dua syarat di atas, masih ada dua syarat lagi yang ingin saya hilangkan. Xiao Yan memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat kilat merah berputar-putar di sekitar kepala mereka. Dia tidak serakah. Dia hanya menginginkan dua. Untuk pedang kuno abadi dan iblis, ini dianggap imbalan yang dapat diterima. Kehendak abadi dan iblis terdiam sejenak. Meskipun dia bukan manusia dan tidak memiliki ekspresi, dia bisa merasakan ketidakberdayaan Qi saat ini. Tapi dunia abadi dan iblis membayar harganya, tapi tidak ada keinginan terakhir. Harapannya ketika Sensi berdiri tegak, jangan lupakan kebaikan makhluk abadi, setan, air dan api. Suara keinginan makhluk abadi dan iblis terdengar perlahan setelah beberapa saat. Dia sepertinya sadar jika dia tidak setuju lagi, kondisi yang dikatakan Xiao Yan akan terus meningkat, jika dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Dunia kuno yang abadi dan iblis berada dalam situasi putus asa. Dunia yang kacau sangat membutuhkan pengawasan dan keseimbangan. Penundaan lebih lanjut dalam memperbaiki hambatan dunia tidak akan membantu. Xiao Yan mencubit daun dunia, dan lampu merah menghilang, dan dia mengirim daun dunia kembali ke pohon dunia di Zichen Void Spirit Tower, pohon dunia yang saya miliki,
tetapi harus menyelesaikan komitmen satu sama lain ketika saya pergi. Aku akan mencabut daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia bagi makhluk abadi dan iblis. Kata-kata Xiaoyan keluar, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Segera, dia bergerak dan mendekati Gouyan. Dia mencabut rantai besi di tubuhnya satu per satu. Apa yang terjadi bukanlah keinginan Xiaoyan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan mata anjing sebagai alat tawar-menawar atau bidak catur.